Singkatan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang paling pendek. Salam namanya. Salam. Di kalau mau nulis di WA, mau nyapa atau kirim pesan, boleh tuliskan salam. Ya. Tapi bacanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disingkat dengan apa? Salam. Sanadnya di Quran ada ayatnya dalilnya. Quran surah 51 Az-Zariyat ayat 24 sampai nanti ke 29-nya. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salam qaumum munkarun. Pernahkah Anda dengar kisah tentang para malaikat yang akan datang ke kompleknya Nabi Lut, desanya Nabi Lut alaihi salam? Jadi singkatnya, masyarakat di situ terakumulasi berbuat maksiat dan menantang azab. Sudah disadarkan, diingatkan, malah nantang dan mengancam nabinya. Maka dikabulkan oleh Allah. Malaikat datang, cuman sebelum datang ke tempat itu mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bersaudara dengan Nabi Lut alaihi wassalam. Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Jadi satu masa nabinya dua, cuman beda desa. Ya, kalau digambarkan misalnya, ya kalau diilustrasikan, bukan sebetulnya begitu ya. Misalnya yang Nabi Ibrahim tugasnya di Bandung, Nabi Lut di Soreang misalnya. Atau ya demikian, berbeda distrik. Nah begitu datang ke tempat Nabi Ibrahim, tengah malam tuh, malam-malam. Assalamualaikum, assalamualaikum gitu ya. Nah disingkatnya itu salam. Maksudnya assalamualaikum. Dijawab oleh beliau, waalaikumsalam warahmatullah. Qaumum munkarun. Ini bukan orang sini. Anda kalau tengah malam jam 2, ada yang di luar rumah, assalamualaikum, assalamualaikum. Dibuka tidak? Diintip dulu ya. Begitu diintip, bajunya putih, rambutnya panjang-panjang, ya 3-5 sosok. Assalamualaikum, waalaikum. Dibuka tidak? Dijawab nggak salamnya? Jawab dulu salamnya. Jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buka dong. Tidak. Ini dibuka. Dilihat, oh ini bukan orang sini, orang asing. Kalau orang asing lelah, capek, nggak banyak. Kemudian ditanya ini dan itu. Silahkan masuk. Langsung pergi ke belakang ke istrinya. Mama, punya menu terbaik apa kita menjamu tamu kita? Kayaknya dari jauh lelah. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin. Maka pergi ke belakang ke keluarganya, masih sempat-sempatnya bikin gulai anak sapi itu. Sembelih lembu. Kalau disembelih, dibikin gulai, dihidangkan. Cuman ya persoalan makin kompleks. Setelah dihidangkan, tamunya nggak nyentuh, begini aja tuh. Lihat ke bawah, kaki nggak napak. Waduh. Antum kedatangan tamu malam, jubah putih, rambut panjang, masuk, dihidangkan makanan, dan dihidangkan, dilihat. Terus ke bawah, dilihat kaki nggak napak. Kira-kira bagaimana tuh? Hah? Lari apa enggak? Udah nggak sempet. Udah di situ. Hah? Makanya bahasa Qurannya apa? Fa'aujasa minhum khifah. Maka aujas terperangkap dalam ketakutan, cuman nggak bisa membebaskan diri. Qalu la takhaf. Maka mereka mengatakan, kamu jangan khawatir, jangan takut. Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah, ini adabnya, ini hikmahnya. Orang-orang yang dekat dengan Allah, dalam kondisi darurat apapun, terancam bagaimanapun, sekalipun dia dalam kondisi yang sangat membahayakan, akan diberikan ketenangan oleh Allah dalam jiwanya. Sekalipun kegelisahan itu tiba. Bukan nggak gelisah. Nggak tenang, ada kegelisahan, cuman nggak akan lama, balik lagi yakin Allah pasti berikan solusi. Itulah manfaatnya mendekati Allah. Ya, wabasyaruhu bighulamin alim. Atas kebaikannya itu Allah perintahkan pada malaikat untuk mengabulkan doa yang sering dimohonkan, bahwa istrinya Sarah alaihissalam yang divonis oleh medis tidak akan punya keturunan, divonis medis secara klinis monopus dan mandul. Maka atas kebaikannya itu dikabulkan doanya, diberikan kabar gembira akan mengandung dan melahirkan. Ini pesannya apa? Ini fikih doa. Fikih doanya, kalau Anda punya permohonan yang rumit, yang kata orang mustahil untuk dilakukan,
maka cari amalan-amalan yang tidak biasa, yang tidak mudah untuk dikerjakan. Apa Anda pikir mudah menerima tamu malam-malam dibikinkan gulai? Dan itu jawabannya besar di hadapan Allah. Kalau permintaannya berat, maka cari amalan yang tidak mudah orang mengerjakan, itu tidak biasa. Bangun malam tahajud yang orang tidak bangun. Puasa saat orang makan. Puasa sunnah. Saat orang baca Quran, antum baca Al-Quran. Jadikan itu wasilah untuk mengabulkan doa. Itu rumus yang ada di Quran surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang yang punya iman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan takwa itu cari wasilah untuk mengabulkan harapanmu. Ada yang dengan sedekah, ada yang dengan salat, ada yang dengan berkhidmat. Jadi jangan dibayangkan pakai uang saja. Datang ke Pusdai, bantu-bantu di sini. Bantu-bantu, coba apa yang bisa dikerjakan. Allah pasti berikan jalan. Niatkan wasilah mendapatkan kebaikan. Termasuk Anda yang bekerja mengabdi, niatkan dengan ikhlas. Itu bisa menghilangkan kesulitan. Nanti fikihnya ada di Al-Bukhari. Yang 3 orang sedang berjalan, tiba-tiba kena hujan itu. Masuk mereka ke dalam gua, batunya menggelinding. Kan mereka bebas dari situ setelah bermohon kepada Allah dengan amal solehnya. Di antum tuh kalau beramal soleh, saya, kita, itu insya Allah nggak akan ada yang sia-sia. Allah. Apa pertanyaannya nih? Pertanyaannya, Ustadz, insya Allah kami sering mendengarkan ceramah Ustadz di YouTube. Apakah kami yang hari ini alhamdulillah hadir diakui santri Ustadz? Dan apakah nasab kami sampai pada Rasulullah SAW? Insya Allah. Yang ikut kajian online, offline, yang tersambung kajiannya, terkambung hatinya, mau mengamalkan, insya Allah menjadi bagian dari santri kami. Sepanjang satu, mau menjadikan ilmu yang didapatkan untuk membangun ketaatan kepada Allah. Satu. Yang kedua, saling menjaga, mendoakan dalam kebaikan dan tidak mengumbar aib. Yang ketiga, menggunakan ilmu yang didapatkan untuk membangun kemaslahatan dalam berkehidupan, berkhidmat, membangun persatuan, menjauhi perpecahan, jauhi yang jelek-jelek. Makanya saya sering mengatakan, saya tidak akan mengakui ada orang belajar menjadi murid kalau ilmu yang saya ajarkan digunakan hanya untuk berselisih dengan orang lain, untuk mencela orang, untuk saling bermusuhan, untuk buat hoax. Tidak. Kita tuh belajar supaya imannya menguat, makin ingat Allah, pengen tobat, pengen meningkatkan amal soleh, pengen berbuat baik, pengen punya teman banyak. Antum berislam itu untuk menyatukan, bukan untuk memecah. Mencintai, bukan untuk saling menjauhi. Menyatukan. Ya. Kemudian yang kedua, ilmu supaya meluas. Itu yang dimaksud Quran surah 58 ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Saya punya guru, semoga Allah sayangi dan rahmati beliau. Saya waktu mau mengajar, datang kepada beliau, beliau katakan, nak, kalau engkau siang mengajar, tatap tuh wajahnya. Setiap mengajar, tatap. Nanti malam di keheningan kau bangun. Minta sama Allah dan bayangkan wajah-wajah yang kau tatap itu saat mengajar. Minta sama Allah rahmati orang itu. Mudahkan kehidupannya. Diangkat kesulitannya. Dan apa yang disampaikan meresap ke dalam jiwa sehingga mudah untuk diamalkan. Itu amanah di antara guru kami. Jadi iman bisa menguat, ilmu bisa bertambah. Kalau ilmunya bertambah, itu insya Allah menjadi pribadi yang luas nanti dalam beribadah dan bermuamalah. Pada yang pokok sepakat, pada yang furu bisa toleran. Yang pokok bab sholat apa? Besok subuh nih. Sholat subuh itu pokok, 2 rakaat itu pokoknya sholat. Yang furu'nya apa? Kunut misalnya. Kunut itu furu'iyah. Tapi harus tahu ilmu supaya bisa saling mengerti. Kalau ada yang kunut, pelajari dulu dalilnya, jangan langsung simpulkan hukumnya dulu. Pelajari sampai paham kenapa dia kunut, apa dalilnya, bagaimana nasabnya. Oh, kunut itu karena begini. Kalau kunutnya silent sir, ada kunut yang silent. Ada. Rakaat kedua sebelum ruku. Tersambung ke Nabi dalilnya. Lewat Imam Malik. Imam Malik itu lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, sampai wafat di Madinah. Dikenal dengan imamnya Madinah, Imam Darul Hijrah. Sekarang mazhabnya ada di Afrika Utara kebanyakan. Libya, Tunisia, Maroko sampai nyebrang Mediterania ke Italia, Spanyol. Silent.
Jadi dibacanya nggak kencang, makmum dan imam bersamaan sebelum rukuk. Ada yang dikeraskan. Versi ini kemudian dipopulerkan Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Cuman memilih riwayat yang jahar. Bacaannya sama. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Kalau redaksi hadisnya nggak pakai birahmatika, wa qina syarra ma qadait. Ya, birahmatika itu tambahan untuk melengkapi doa. Ya. Kemudian ada versi yang nazilah saja. Ya, ini yang dari jalurnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika ada kejadian, kunut. Tak ada kejadian, tidak kunut. Karena itu asbabun nuzul dari Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 128. Ada yang tidak kunut sama sekali. Nasabnya dari mana? Jalurnya Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Jadi kunut itu ada dalilnya, yang silent dengan jahar, yang kunutnya nazilah pun ada dalilnya, yang tak kunut pun ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya itu yang tidak sholat subuh. Yang usul tadi. Kalau sudah paham begini, kata ada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Utsaimin. Itu mazhabnya Hambali. Beliau nggak kunut subuh. Tapi fatwanya apa? Kalau Anda ada di belakang imam yang imamnya kunut, maka aminkan. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Nah, itulah faedahnya meningkatkan ilmu. Nah, kalau begitu nanti nggak akan ada saling tuduh, saling mengecilkan, saling merendahkan. Allahumma hdina fiman hadait. NU nih. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Muhammadiyah nih. Yang paling ekstrim, Allahumma hdina fiman hadait. Bid'ah. Ya Allah. Nanti ada imamnya nggak kunut, di belakang makmum kunut, selesai assalamualaikum, sujud sahwi, gitu. Tidak. Kalau sudah paham, ilmu meluas, insya Allah kita bisa memetakan dan memilih serta membangun kerjasama yang baik. Berbeda, boleh, tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita tidak bisa mampu minum teh bersama. Jelas ya? Nah, kalau ada orang belum paham mencela, didoakan, jangan balas dicela. Jelas ya? Nah, itu yang saya ajarkan. Saya menerangkan nanti secara komprehensif. Ini begini, begini. Anda mau pilih yang mana? Silahkan, itu tarjih namanya. Saya nggak bisa paksa Anda. Saya bisanya dalam Al-Fatihah, saya memilih yang Bismillah. Dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada 70 hadis. Anda boleh jahar, boleh silent, boleh nggak dibaca sama sekali. Boleh juga dibaca rakaat pertama keras, selanjutnya tidak. Ada 4 cara. Syekh Sudes itu, beliau mazhabnya Hambali. Bacanya sir. Tapi waktu ke Istiqlal ke Indonesia, pakai yang keempat. Rakaat pertama dijaharkan, keduanya disirkan. Ya, Imam Malik gak baca bismillah, langsung alhamdulillah. Seperti Imam Abu Hanifah juga demikian. Ada 4 cara. Tapi kan gak mungkin kita memilih keempat-empatnya. Saya ingin melengkapi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gak dibaca sama sekali. Gak bisa. Nah, yang 4 itu namanya manhaj. Ketika dipilih salah satu namanya madhab. Ma dhahaba ilaihi. Apa yang cenderung untuk diambil dan diamalkan, maka disingkat ma dhahaba ilaihim jadi madhab. Imam Syafi'i pilih yang jahar, madhabnya Imam Syafi'i. Bukan pendapat, bukan kelompok, tapi mengambil jalur yang tersambung ke Nabi, pilih salah satu. Sebab gak mungkin 4-4-nya. Imam Ahmad bin Hanbal pilih yang sir, silent. Imam Malik, Imam Abu Hanifah pilih yang gak pakai bismillah, langsung alhamdulillah. Semua ada jalurnya. Yang salah yang tidak salah. Jelas? Nah, jadi tidak ada hubungan dengan ormas di sini. Tidak ada hubungan dengan kelompok-kelompok dan sebagainya. Dipilih boleh, tapi jangan saling merendahkan. Paham? Nah, itu yang belajar dengan saya, nanti saya sampaikannya begitu. Silahkan pilih, tapi saling menghormati sesuai ilmu. Kalau belum tahu, tanyakan. Ya, tak kenal maka ta'aruf. Ya, ta'aruf. Tak kenal tak sayang. Ya, kan nggak harus kenal istri tetangga langsung sayang, kan? Ya, antum nih ya. Nah, ini ya. Boleh jadi santri saya, boleh. Ada yang formal, boleh. Nah, setelah itu kita berusaha memakmurkan negeri kita. Belajar itu harus memakmurkan tempat yang kita pijak. Itu amanat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fil ardi kita di Indonesia sekarang. Maka Indonesianya kita bantu makmurkan. Antum kalau muslim punya tanggung jawab itu membantu bangsa ini makmur.
Apa profesi Anda? Dosen. Ajarkan mahasiswa supaya pintar bangun bangsa. Anda belajar apa? Jurusan apa? Kimia, fisika, sampai keluar jadi ilmuwan. Pulang. Orang beriman itu begitu pulang bangun negerinya. Bangun. Ya. Demikian yang lainnya semua begitu. Dan niatkan untuk ibadah. Kalau semua berniat ibadah, nggak ada kemaksiatan nanti. Yang korupsi, nggak ada. Ya. Dan sebagainya, insya Allah. Insya Allah. Semoga Allah berikan kemuliaan pada kita semua.